Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua, subscriber channel ASP Lokum Official, para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman semua, para pemirsa YouTube senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa berada dalam lindungan, naungan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, insya Allah saya akan kembali berbagi sedikit wawasan yang saya miliki, sedikit pengetahuan yang saya miliki di bidang hukum untuk dibagikan kepada teman-teman semua. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbicara dengan topik hukum bisnis dengan sub pembahasan yaitu tentang hak cipta dan aturan hukumnya di Indonesia. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata-kata hak cipta, atau misalkan pernah membaca buku ya, halaman-halaman depan itu pasti suka ada hak cipta dilindungi undang-undang. Kemudian juga mungkin teman-teman pernah mendengar ada sengketa tentang hak cipta, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama mengetahui secara detail apa sih hak cipta itu, kemudian aturan hukumnya seperti apa. Kemudian apabila kita melanggar hak cipta orang lain tanpa seizin mereka, apakah ada sanksi hukumnya? Apakah ada akibat hukumnya? Seperti apa saja? Dan apa saja karya-karya yang dapat dilindungi oleh hak cipta atau undang-undang hak cipta? Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai dengan selesai agar kita bertambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum. Oleh karena itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe atau pemirsa yang baru berkunjung ke channel ASP Lokum Official, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Baik sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa YouTube, khususnya teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, kita sharing berbagi pengetahuan sebagai bahan diskusi ataupun masyarakat umum secara keseluruhan yang ingin mengetahui, apalagi yang berprofesi sebagai pengusaha yang ingin mengetahui bagaimana itu hak cipta di Indonesia, aturan-aturan hukumnya seperti apa. Ini sudah saya sediakan ya, ini peta pembicaraan kita pada kesempatan kali ini dengan judul hukum bisnis dan sub pembahasan kita yaitu tentang hak cipta dan aturan hukumnya di Indonesia. Nah, hak cipta ini seringkali kita sebut dengan copyright. Nah, ini bahasa globalnya adalah copyright, di mana di dalam dunia internasional ya, di industri dunia internasional itu dikenal dengan copyright. Nah, di Indonesia, di negara kita disebut dengan hak cipta dan juga digunakan juga copyright tersebut. Nah, kita ketahui terlebih dahulu apa sih hak cipta itu. Nah, untuk mengetahui apa itu hak cipta, aturan-aturan hukumnya seperti apa, saya merujuk kepada Undang-Undang Hak Cipta, teman-teman. Undang-Undang Hak Cipta ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Selain itu, saya juga mengambil referensi dari buku hukum bisnis karya Danang Sunyoto dan Wika Harissa Putri ya, yang diterbitkan oleh penerbit Pustaka Justisia tahun 2016. Nah, kita ketahui terlebih dahulu tentang hak cipta. Apa itu hak cipta? Di dalam pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta itu disebutkan bahwasanya hak cipta itu adalah hak eksklusif. Hak eksklusif seorang pencipta ya, yang timbul secara otomatis, teman-teman. Yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dengan nyata. Peta pembelajarannya atau pembicaraannya seperti ini. Jadi hak cipta itu merupakan bagian daripada hak kekayaan intelektual atau hak HKI atau juga haki. Nah, hak cipta itu adalah hak eksklusif. Apa sih hak eksklusif itu? Hak eksklusif itu adalah khusus untuk pencipta itu sendiri. Jadi hak yang diberikan, yang diperoleh khusus ya untuk pencipta suatu ciptaan itu sendiri. Jadi tidak diberikan kepada orang lain terkecuali misalkan dengan izin daripada si pencipta itu sendiri. Kemudian juga hak eksklusif itu sendiri merupakan hak yang diperuntukkan untuk pencipta itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang menggunakan hasil karya dari si pencipta itu tanpa izin terlebih dahulu dari si
pencipta suatu ciptaan atau suatu karya orang tersebut. Nah, itu adalah hak eksklusif. Nah, kemudian hak cipta itu timbul secara otomatis, teman-teman. Timbul secara otomatis itu maksudnya ketika kita membuat suatu ciptaan atau misalkan kita membuat sebuah karya. Contoh misalkan kita membuat suatu buku, ya, atau misalkan kita menyusun sebuah novel, atau misalkan kita menciptakan sebuah lagu. Nah, prinsip secara otomatis ini adalah ketika kita mengumumkan bahwa kita sudah menulis novel, kita misalkan menciptakan sebuah lagu, kemudian kita umumkan kepada publik. Nah, pada saat itu pula kita sebagai pencipta lagu tersebut, pencipta novel tersebut sudah memiliki hak cipta. Artinya ciptaan kita atau karya kita itu dilindungi oleh hak cipta. Itu prinsip secara otomatis. Nah, kemudian ada juga prinsip deklaratif. Nah, prinsip deklaratif ini seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika kita selesai menciptakan sebuah karya, membuat sebuah karya, kita umumkan kepada publik, kita sebar, misalkan kita publish di media sosial, atau misalkan kita pajang di dalam sebuah pameran. Nah, itu adalah prinsip deklaratif. Pada saat itu pun kita sudah secara otomatis memiliki hak cipta. Karya kita dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Nah, kemudian hak cipta itu adalah karya nyata. Artinya, suatu ciptaan dapat dilindungi atau mendapatkan hak cipta ketika karya tersebut sudah berwujud nyata. Artinya, belum atau bukan hanya sekedar ide, bukan hanya sekedar gagasan, tapi sudah ada karya nyatanya. Kalau misalkan novel, inilah buku novelnya. Atau misalkan kalau buku ilmiah, inilah bukunya, ada, sudah diterbitkan, sudah dicetak. Atau misalkan lagu, ya, sudah bisa dinyanyikan, kemudian juga liriknya sudah diterbitkan. Nah, itu adalah karya nyata, sudah diwujudkan dengan nyata. Nah, kemudian sekarang kita akan berbicara pencatatan hak cipta. Apakah hak cipta itu perlu didaftarkan, perlu dicatatkan? Nah, di sini melihat pada prinsip secara otomatis, kita itu tidak perlu, ya, itu tidak perlu mendaftarkan hak cipta kita ke Dirjen ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Ini sifatnya opsional. Kita boleh mencatatkan hasil karya kita di Ditjen HKI, yaitu yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, atau tidak. Itu sebenarnya pilihan opsional. Namun, apa sih kepentingannya? Apa sih perlunya kalau kita harus mencatatkan hasil karya kita, ciptaan kita ke Ditjen HKI? Nah, ini pentingnya apabila di suatu hari ada sengketa, misalkan ada pihak lain yang mengklaim bahwa lagu ciptaan kita itu adalah ciptaan pihak lain. Nah, kemudian ada juga misalkan ada sebuah buku, ya, buku karya kita sendiri, kemudian diciplak oleh orang lain, kemudian disebarluaskan, dijual. Nah, itu tentunya kita memiliki hak untuk menempuh upaya hukum. Dan sebagai bukti bahwa kita adalah pencipta daripada karya tersebut, nah, oleh karena itu, dengan didaftarkan atau dicatatkan di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM, maka itu menjadi bukti bahwa kita adalah pencipta daripada karya atau ciptaan yang tadi diklaim oleh pihak lain atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin dari kita selaku penciptanya. Nah, pencatatan hak cipta itu sendiri bisa dilakukan secara manual dan bisa juga dilakukan secara online. Kalau manual, kita tinggal mendatangi Kanwil, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, kemudian mendatangi Ditjen HKI, mendaftar di Ditjen HKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Nah, namun sekarang sudah lebih efisien dan efektif, yaitu kita bisa mencatatkan hak cipta kita melalui online, ya, secara online. Bisa daftar secara online itu di situsnya Ditjen HKI Kemenkumham. Seperti itu, teman-teman, pencatatannya. Nah, kemudian di sini ada simbol daripada hak cipta. Simbolnya seperti ini, huruf C yang berada di dalam lingkaran. Mungkin teman-teman pernah melihat, ya. Saya kasih contoh, ini sebuah buku, ya. Ini sebuah buku. Biasanya di halaman-halaman depan itu di situ diberi keterangan. Nah, kalau misalkan teman-teman mendapatkan atau melihat membaca buku dengan halaman depannya itu ada simbol seperti ini, huruf C di dalam lingkaran, ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini judulnya hukum bisnis.
karya siapa? Nah, di sini ada. Ini adalah simbol hak cipta. Kemudian juga dijelaskan hak cipta dilindungi undang-undang. Nah, oleh karena itu, buku ini sudah memiliki hak cipta, artinya sudah dilindungi undang-undang hak cipta. Apabila kita misalkan menjiplak buku ini, atau misalkan mengcopy buku ini, kemudian kita menjualnya pada pihak lain, maka si pencipta atau pengarang buku ini bisa menggugat kita secara perdata, atau menuntut kita secara pidana, itu teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada ciptaan yang dilindungi. Ciptaan seperti apa saja sih yang dilindungi oleh undang-undang? Nah, ini melihat pada pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Di situ disebutkan bahwa hak cipta atau ciptaan yang dilindungi itu adalah karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ya. Di antaranya seperti buku ilmiah, buku pelajaran ataupun juga buku perkuliahan, kemudian juga novel dan karya tulis lainnya. Itu adalah ciptaan yang dilindungi. Kemudian juga seni, ya, ada lagu, musik, lukisan, kaligrafi, kemudian ada karya arsitektur dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat secara detail apa saja ciptaan yang dilindungi, teman-teman bisa searching pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Di situ dijelaskan, dirinci terkait ciptaan yang dilindungi. Nah, kemudian kita beralih pada ketentuan pidana. Nah, ketentuan pidana apabila kita melanggar hak cipta orang lain, misalkan membajak, ya, pembajakan, penggandaan secara ilegal, kemudian juga misalkan menyanyikan lagu orang lain secara komersial tanpa izin daripada pencipta lagunya. Nah, itu bisa dituntut atau bisa terjerat sanksi pidana. Sanksi pidananya di sini, ketentuan sanksi pidananya terdapat di dalam pasal 112 sampai 120, di mana ancaman pidananya adalah pidana penjara itu 1 sampai 10 tahun, teman-teman. Ya, sangat luar biasa. Kemudian dendanya juga itu 100 juta sampai 4 miliar. Nah, itu adalah ketentuan pidananya. Kenapa besar seperti ini? Ini untuk menjaga, untuk mengapresiasi, menghargai karya orang lain yang menciptakan sebuah karya tersebut. Ya, karena untuk menciptakan sebuah karya, menciptakan sebuah ciptaan, baik itu seni, ilmu pengetahuan maupun sastra, itu perlu daya pemikiran, mencurahkan segala pemikiran, ide, kecekatan, ketekunan, keuletan, waktu, biaya dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu apresiasi dan perlindungan perlu diberikan kepada mereka yang menciptakan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Itu seperti itu, ya. Kasus-kasus pelanggarannya seperti apa, ya? Mungkin teman-teman pernah mendengar ataupun membaca berita, ya, terkait dengan pembajakan CD, ya, kaset CD, kemudian juga pembajakan ataupun juga penjiplakan ataupun juga hal-hal lain yang dikomersilkan oleh pihak lain tanpa izin dari si pencipta ataupun juga pemegang hak cipta itu sendiri. Itu, teman-teman, ya, pembicaraan kita pada kesempatan kali ini yang berbicara tentang hak cipta dan aturan hukumnya di Indonesia. Kalau teman-teman ingin mengetahui secara gamblang, secara detail, silahkan searching atau teman-teman download Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Di situ dijabarkan dari awal sampai akhir. Ini adalah pengenalan kita terhadap hak cipta. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita di bidang hukum, khususnya hukum bisnis, ya. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian yang sudah nonton sampai dengan selesai. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan juga berikan komentar-komentar yang positif, komentar-komentar yang konstruktif. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sepeda